Taib. Baik, Bapak Ibu dan para santri, jemaah majelis tadabbur dan Ta'awutif Al-Quran yang berbahagia, mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya ali. Bapak Ibu dan para santri jamaah majelis tadabbur dan tartil Al-Quran yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa hadir di majelis tadabbur dan tartil Al-Quran episode yang ke-940 yang bertepatan dengan 23 Syawal 1446 Hijriah atau 22 April 2025 Masehi. Alhamdulillah. Mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagaimana biasa untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, mari kita awali juga dengan tilawatul Quran, suratul Fatihah, dan surah yang akan kita tadabburi masih di surah Maryam. Kepada Ustaz Faqih atau yang mewakili untuk bisa memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فلم أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن
يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ولكن الظالمون اليوم في ضلال مبين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan Presenter yang berbahagia, sudah kita baca bersama suratul Fatihah dan juga beberapa ayat dari surah Maryam. Mudah-mudahan kelak menjadi syafi'an li ashabihi dan juga menambah keberkahan di pagi hari ini insyaallah. Ustaz Faqih pagi hari ini dari santri, apakah sudah ada yang bersedia untuk menyampaikan hasil tadaburnya? Atas nama baca pada jika Bagaimana Ustaz Fatur Rahman? Baik. Baik, Bapak Ibu atas dan nama Presenter yang Fatir. berbahagia, mari kita simak hasil tadabbur dari salah satu santri di Pondok Pesantren Al-Qudwa yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Ananda Fatir. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Duduknya saya di sini ingin menyampaikan hasil tadabbur saya surah Maryam ayat 88. Surah Maryam terdiri dari 98 ayat dan termasuk surah Makkiyah karena hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, bahkan sebelum sahabat-sahabat beliau hijrah ke negeri Habasyah. Menurut riwayat Ibnu Mas'ud, Ja'far bin Abi Thalib membaca permulaan surah Maryam ini kepada Raja Najasyi dan pengikutnya ketika ia ikut hijrah bersama sahabat-sahabat yang lain ke negeri Habasyah. Surah ini dinamai Maryam karena surah ini menyinggung kisah Maryam, ibu Nabi Isa, yang melahirkan putranya Isa secara ajaib. Sebab tanpa melalui proses pernikahan dan percampuran dengan seorang laki-laki pun. Kelahiran Isa tanpa ayah merupakan suatu bukti kekuasaan Allah. Pengutaraan kisah Maryam sebagai kejadian yang luar biasa dan ajaib dalam surat ini diawali dengan kisah kejadian yang luar biasa dan ajaib pula, yaitu kekabulnya doa Zakaria oleh Allah agar agar beliau dianugerahi seorang putra sebagai pewaris dan pelanjut cita-cita serta kepercayaan beliau. Sedang sedang beliau sudah berusia lanjut dan istri beliau mandul, yang menurut ukuran ilmu biologi mustahil terjadi. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya untuk membacakan ayat yang ingin saya tadabburi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Artinya mereka berkata Allah Maha Pengasih dan telah mengangkat anak. Fikul munasabah. Ketika Allah telah menetapkan dalam surah ini penghambaan Isa alaihissalam dan menyebutkan penciptaannya dan Maryam tanpa ayah, dia melanjutkan dengan mengingkari,
mengingkari orang-orang yang telah menyatakan bahwa dia memiliki anak, yang darinya dia ditinggalkan, disucikan, dan dimurnikan. Demikian pula ketika Allah menjawab para penyembah berhala, dia kembali menjawab orang-orang yang membuktikan bahwa dia memiliki anak. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Surah Al-Isra ayat 88. Artinya, orang-orang kafir itu berkata, Allah telah mengambil seorang anak laki-laki. Fikul Hidayah. Selain menampik kepercayaan kaum musyrik bahwa berhala dapat memberi syafaat, Allah Subhanahu wa taala juga menghasilkan keyakinan mereka bahwa Allah memiliki anak. Dan mereka kaum Yahudi, Nasrani dan sebagai masyarakat Arab berkata, Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, yaitu Uzair, dan kepercayaan Yahudi Isa. Isa dalam agama papan umat Nasrani dan malaikat dalam keyakinan sebagai masyarakat Arab. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Anda Fatir yang telah membacakan hasil terburnya pada kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya mari kita simak bersama pembacaan hadis dari kitab Sahih Bukhari yang akan disampaikan oleh Ustaz Fatur atau Ustaz Faqih. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد المكرم المحبوب yang terhormat Dr. Ustaz Dr. Kiai Haji Amang Syafruddin LCMM وكذلك الأستاذة Hajah Suryanti SAGMM المكرمون الأستاذة المكرمات الطلاب المحبوبون والطالبات المحبوبات الحمد لله في هذا الصباح المبارك إن شاء الله سنواصل من قراءة كتاب صحيح البخاري واليوم إن شاء الله نواصل في كتاب من كتاب الوضوء باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من قبل من قبل أو الدبر. Bab barang siapa yang belum lihat wudhu kecuali dari mukhraj dari atau keluar sesuatu dari dua dua lubang atau dari depan dari belakang. Wa qaulillahi ta'ala au jaa ahadum minkum minal ghaid wa qala ata'un faman yakhruju min duburihi dudu au min zakarihi nahwul kumlah yu'idul wudu'a wa qala Jabir bin Abdullah iza dhahika fis salati a'ada salata wa lam yu'idil wudu'a wa qala al-Hasanu in akhadha min sya'rihi wa azfarihi aw khala'a khuffaihi fala wudu'a alaihi wa qala Abu Hurairah la wudu'a illa min hadatsin wa yudhkaru an Jabirin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن ما زال المسلمون أن يصلون في جراحاتهم وقال طاووس ومحمد
ibnu Ali wa Ata'un wa ahlul Hijazi laisa fid dami wudu'un. Wa asara ibnu Umar ba'ratan fa kharaja minha ad-damu wa lam yatawaddau. Wa bazaqa ibnu Abi Awfa daman famada fi salati. Wa qala ibnu Umar wal Hasanu fi man yahtajim wa laysa alaihi illa ghasalu mahajimi. Muhammad 100 الآن في المئة. Oh ya, bab mereka yang berpendapat bahwa wudhu tidak batal selain dari apa yang keluar dari dua jalan melalui kubul, kemaluan atau dubur. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Ilyas berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zi telah menceritakan kepada kami Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seorang hamba akan selalu dihitung sholat selama ia di masjid menunggu sholat dan tidak berhadas. Selalu ada seseorang laki-laki non Arab berkata, apa yang dimaksud dengan hadas? Wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab, suara, yaitu kentut. Haddatsana Adam ibni Abi Iyas qala haddatsana ibnu Abi Zi'bin an Sa'idin al-Maqburi an Abi Hurairah qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazallu 'abdu fi salatin ma kana fil masjid yantaziru salatan ma lam yuhaddithu faqala rajulun ajamiyyu mal hadatsu ya Aba Hurairah qala as-sautu yani ad-darb. ثم حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد ابن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Telah menceritakan kepada kami Abu Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Uyainah dari Az-Zuhri dari Abbad bin Tamim dari pamannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, janganlah kamu pergi hingga engkau mendengar suara atau mencium bau. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Jarirun anil A'mashi an Munzirin Abi Ya'la As-Sawri an Muhammad ibn Hanafiyati qala Ali kuntu rajulan mazza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartu al-Miqdad ibn Aswadi fasa'alahu faqala fihi al-wudu'u wa warawahu Syu'bah anil A'mash. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata telah menceritakan kepada kami Jarir bin A'masi dari Munzir
Abu Ya'la As-Sauri dari Muhammad bin Hanafiyah, dia berkata, di Ali berkata, aku adalah seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan mazi. Karena malu untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku suruh Mikdad bin Aswad lalu bertanya. Lalu ia pun bertanya kepada beliau. Beliau kemudian menjawab, cukup bagiku berwudu. Syu'bah juga meriwayatkan dari A'mash. Haddatsana Sa'd bin Hafsin. Haddatsana Syaibanu an Yahya an Abi Salamata anna Ata'a ibn Yasarin akhbarahu anna Zaid ibn Khalidin akhbarahu annahu sa'ala Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Qultu ara'aita idza jama'a falam yuman yumna. Qala Utsman yatawaddau kama yatawaddau lis-salati fayaghsilu zakarahu. Qala Utsman sami'athu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sa'altu an zalika alayya Zubairah wa Talhata wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum fa amaru bidzalik. Telah menceritakan kepada kami Sa'ad Sa'ad bin Hafiz, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salama berkata bahwa Atha bin Yasar mengabarkan kepadanya bahwa Zaid bin Khalid mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah bertanya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, aku bertanya, apa pendapatmu jika seseorang berhubungan badan dengan istrinya namun tidak keluar air mani? Utsman bin Affan menjawab, hendaknya ia berwudu seperti wudunya orang salat, lalu membasuh kemaluannya. Utsman melanjutkan, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menanyakan hal itu kepada Ali, Zubair, Tolhah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Mereka semua menyuruhku untuk melakukannya. Haddatsana Ishaqu qala akhbarana an-Nadru qala akhbarana Syu'batu anil Hakami an Zakwana Abi Salihin an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajulin min al-ansari faja'a wa ra'suhu yaqturu faqala an-nabiy faqala ajalnaka faqala na'am faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ujiltu aw qutihta fa'alaika al-wudu'u tabahu wahbun qala haddatsana syu'batu qala Abu Abdillah gun lam yakul Gundarun wa Yahya an syu'batul wudu'i. Telah menceritakan kepada kami Ishaq berkata telah mengabarkan kepada kami An-Nadhir berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'bah bin Al-Hakam dari Zakwan dari dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim seorang utusan kepada seorang laki-laki Ansor, maka laki-laki Ansor itu pun datang sementara kepalanya basah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, sepertinya kan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, jika kamu dibuat tergesa-gesa atau tertahan tidak mengeluarkan mani, maka cukup bagimu berwudu. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Wahab. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Abdullah berkata, riwayat Gundar dari Yahya dan Yahya dari Syu'bah telah menyebutkan wudu. Tabah. Babur rajulu yatawaddau sahibahu. Bab mewudukkan temannya. Hadatsani Muhammad ibn Salam qala akhbarana Yazid ibnu Harun an Yahya an Musa ibn Uqbah an Quraibin maula ibni Abbasin an Usama ibni Zaidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma afadha min Arafata adala ila sya'bi faqada hajatahu qala Usama ibn Zaidin faja'altu
asubbu alaihi wa yatawaddau. Faqultu ya Rasulullah atusalli? Faqala al-musalla amamak. Bismillah. Kepadaku Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun dari Yahya, dari Musa, bin Uqbah, dari Quraib, mantan budak Ibnu Abbas, dari Usama bin Zaid berkata, dari Usama bin Zaid, bahwa ketika Rasulullah SAW bertolak meninggalkan Arafah, beliau menuju bukit dan menunaikan hajatnya. Usama bin Zaid berkata, lalu aku menuangkan Allah, apakah kita akan sholat di sini? Beliau menjawab, tempat sholat ada di depanmu. Haddatsana Amru ibn Ali qala haddatsana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya ibn Sa'id akhbarani Sa'du ibnu Ibrahim anna Nafi'a ibni Jubairin ibni Mut'imin akhbarahu annahu sami'a غروة ابن المغيرة ابن شعبة يحدث عن المغيرة ابن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Ali berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab berkata, aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, telah mengabarkan kepadaku Sa'id Ibrahim bahwa Nafi bin Jubair bin Mut'im mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Urwah bin Mughirah bin Syu'bah menceritakan dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa ia pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, lalu beliau pergi untuk membuang hajat, sementara Al-Mughirah menuangkan air untuk beliau hingga beliau pun wudhu, membasuh muka, mengusap kepala dan sepasang sepatunya. Oke. Babu qiraatil Qur'ani ba'dal hadathi ba'dal hadathi wa ghairihi. Bab membaca Quran setelah berhadas atau yang lainnya. Ba'sa bil qiraati fil hammami wa yaktubu risalata ala ghairi wudu. Ghairi wudu'i wa qala Hamadun an Ibrahim idza in kana alaihim izarun fasallim wa illa fala tusallam. Dan berkata Mansur dari Ibrahim, tidak apa-apa membaca bukan di ini ya, bukan di WC ya. Baik tubur risalah ala ghairihi wudu, dan menulis kitab atau suatu surat ala ghairil wudu, tanpa wudu. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malikun an Makhramata ibni Sulaimana an Quraibin maula ibni Abbasin anna Abdullah ibni Abbasin akhbarahu annahu bata laylatan inda Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuhu fattaja'tu fi 'ardil wisadati wa taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta izan tasafal lailu au qablahu biqalilin au ba'dahu biqalilin wa istayqaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu an-nawma an wajhihi biyadayhi thumma qara'a al-ashra al-ayat al-khawatima min surati Ali Imran thumma qama ila shanni mu'allaqatin fatawadda'a minha fa ahsana wudu'ah thumma qama yusalli qala ibnu Abbasin faqumtu fasana'tu misla ma sana'a thumma zahabtu faqumtu ila janbihi fawada'a yadahu al-yumna ala ra'si
wa akhadha ya'udunil yumna yaftiluha fa shalla rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa autara summa taja'a hatta atahu al-muazzinu faqama shalla rak'ataini fa khafifataini summa kharaja fa shalla subha. Masyaallah. Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata telah menceritakan kepada kami kepadaku Malik dari Makramah bin Sulaiman dari Quraib mantan budak Ibnu Abbas bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya bahwa ia pada suatu malam pernah bermalam di rumah Maimunah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bibinya dari pihak ibu. Katanya, aku berbaring di sisi bantal sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya berbaring pada bagian panjang tengahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu tidur hingga pada tengah malam atau kurang sedikit atau lewat sedikit beliau bangun dan duduk sambil mengusap sisa-sisa kantuk yang ada di wajahnya dengan tangan. Beliau kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kemudian berdiri menuju tempat wudhu, beliau lalu berwudhu dengan memperbagus wudhunya, lalu sholat. Ibnu Abbas berkata, maka aku pun ikut dan melakukan sebagaimana yang beliau lakukan. Lalu aku berdiri di sampingnya. Kemudian beliau meletakkan tangannya di kepalaku seraya memegang telingaku dan menggeser sebelah kanannya. Kemudian beliau sholat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian witir. Setelah itu beliau tidur berbaring dengan tukang azan mendatanginya, lalu beliau lalu berdiri dan sholat dua rakaat ringan, kemudian keluar untuk menunaikan sholat subuh. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairah pada saudara fakih yang telah membacakan hadis dari kitab Sahih Bukhari pada kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya mari kita simak bersama kajian tadabbur Al-Quran, tadabbur surah Maryam yang insya Allah akan disampaikan dan juga dibimbing oleh guru kita semua, Fadilatul Ustaz Dr. Kiai Haji Amang Syafruddin LC MM Hafidhullah. Kepadanya kami persilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. فلك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق
الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق فلك أسلمنا يا رب وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك آنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا اغفر لنا يا ربنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا وإخواتنا وأخواتنا وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كما نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك ورسولك يا رب نسألك اللهم يا ربنا بأننا عبادك إيماء وإيماء أبناء وإيماء عبادك وإيمائك ما ناسيا نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك أسألك اللهم يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا فرحمنا يا ربنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وذكرنا يا رب منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا رب تلاوته وتدبره والتعامل معه وتطبيقه والدعوة إليه وحفظه آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا وشفيعا لنا لا حجة علينا يا رب وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقدوتنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأصله كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون
Laqad qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Saya berwasiat kepada diri saya dan kepada saudara-saudaraku sekalian jemaah majelis tadabbur interaktif Al-Quran atau Madrik untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketakwaan yang demikian komprehensif sebagaimana komprehensifnya Islam. Ketakwaan yang begitu syamil menyeluruh. Jelas sekali, sejelas dan menyeluruhnya Islam. Sehingga konsep takwa hanya bisa kita dapatkan secara lengkap dari Islam sebagai din, agama yang diridhai Allah. Dan agama yang dijadikan oleh Allah sebagai pedoman hidup buat seluruh manusia. Untuk itu, masyarakat muslimin rahimakumullah, mempelajari ketakwaan adalah keniscayaan. Dan sekali lagi, kita tidak mungkin mendapatkan pengertian, wawasan, dan pengetahuan, bahkan pengalaman bertakwa tanpa bimbingan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla tidak pernah membiarkan hambanya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalla. Allah tidak pernah membiarkan engkau, wahai Muhammad, begitu halnya dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah akan membiarkan apalagi membenci. Maka Allah rahmati kita dan Allah berikan kepada kita pedoman hidup dalam bentuk rahmatnya. Masya Allah. Rahmat Allah diawali dengan menurunkan kitab sucinya. Yang di dalam kitab suci yaitu Al-Quran seluruhnya rahmat. Maka seringkali setiap surah Al-Quran, kecuali surah At-Taubah, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Menunjukkan bahwa seluruh isi Quran ini adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Itu adalah keuntungan pertama bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan kepada kitabullah. Dia punya pedoman yang jelas dalam hidupnya. Kita sedang apa di dunia, terus lagi ngapain, harus ngapain, dan mau kemana. Jelas sekali petunjuknya. Ya, sementara mereka yang mencari berbagai macam cara dengan berbagai pendekatan, salah satunya filsafat, semakin bingung apa yang harus dikerjakan di dunia ini. Sekadar memahami fakta-fakta dunia dan berinteraksi dengan fakta dunia. Tidak lebih dari itu, mereka tidak percaya dan yakin bahwa di balik fakta ini ada fakta-fakta yang jauh lebih dahsyat. Apa arti fakta? Apa arti fakta? Yang keras. Sesuatu yang ada dan nyata dalam kehidupan kita. Ya, ya anak-anakku sekalian, para santri, saya sudah sampaikan kepada mereka, jangan mengatakan satu kata tanpa kita pahami. Kalau bicara fakta, konseptual, bicara definisi, kalian sudah tahu sekarang apa itu definisi, apa itu fakta, apa itu konsep, apa itu teori, apa itu postulat. Alhamdulillah wa syukrulillah. Karena dalam pengetahuan atau dalam ilmu kita tidak bisa lepas daripada istilah-istilah yang tadi itu. Tentang fakta, tentang data, tentang konsep, tentang postulat, ya, tentang asumsi, tentang
hipotesis tentang teori itu sendiri. Ya, nah itu harus sudah dipahami dan dikuasai dengan baik. Karena kita selalu berinteraksi dengan semuanya itu. Kita bicara fakta hari ini misalkan. Fakta-fakta yang pasti nyata terjadi. Dan sering saya tegaskan bahwa tidak ada satupun data atau konsep dalam Quran kecuali berdasarkan data, fakta. Maka dalam teori Bloom sering diungkapkan ada namanya pengetahuan transisi faktual. Yang kedua pengetahuan konseptual. Yang ketiga pengetahuan prosedural. Dan yang ketiga pengetahuan metakognitif. Ya, nah tiga hal itu Al-Quranul Karim siap. Dan Al-Quranul Karim hadir. Bukan hanya ada, tetapi hadir. Beda ada dengan hadir, ada sih ada, cuman nggak hadir. Kalau hadir itu dari kata hador. Hadir itu artinya datang dengan memberikan sesuatu fakta, bahkan memberikan sesuatu yang bersifat kontributif. Ada sumbangan yang diberikan. Makanya peradaban itu disebut hadoroh. Hadoroh itu artinya kehadiran. Ya, sesuatu yang bisa dihadirkan. Ada akram tapi nggak jelas apa perannya dalam hidup. Nah, peran akram dalam hidup itulah yang disebut dengan kehadiran atau peradaban yang muncul dari seorang yang namanya akram. Tapi kalau cuma ada, kalau bahasa orang Sunda tuh ngejentul aja dia. Tuh ngejentul diem aja gitu. Nggak jelas. Nggak ngomong, nggak berpikir, nggak memberikan sesuatu. Ya cuma ada. Ya Firza, kamu jangan termasuk orang yang cuma ada. Ada Firza, tapi nggak jelas kehadiran. Ada di asrama, tapi tidak hadir di sini. Kalau hadir di sini beda. Bukan hanya ada. Dia telah menghadirkan sesuatu dalam kehidupan. Insya Allah. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah. Risalah yang dalam bentuk konseptual, yaitu termaktub dalam Quran begitu sempurna. Jadi risalah konseptual. Kalau kembali kepada definisi konseptual. Semua yang ada dalam Quran itu memiliki definisi secara konseptual. Apa itu rizki? Rizki apa? Segala sesuatu yang merupakan pemberian Allah. Itu definisi. Definisi apa? Konseptual. Ya, karena nggak kelihatan oleh kita apa itu rezeki yang sudah. Saya menalar dan memahami bahwa rezeki itu semua yang diberikan Tuhan, diberikan Allah kepada hambanya dan kepada alam semesta ini, itu adalah rezeki. Makanya belum, kalau bicara rezeki itu belum baik atau buruk. Ya, dia akan menjadi baik ketika didampingi dengan kesalehan. Dengan iman, dengan takwa, dibelanjakan di tempat yang baik. Itu baru jadi rezeki yang baik. Sedangkan tidak sedikit orang yang dapat rezeki Allah tapi tidak digunakan di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka rezekinya jadi rezeki buruk. Ya, itu anak-anakku sekalian. Nah, inilah sisi keilmiahan Al-Quranul Karim yang sering saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Bahwa seperti yang Allah tegaskan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilu. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu supaya kalian berpikir. Iya, Quran merangsang kita berpikir. Quran melibatkan otak kita. Quran bahkan betul-betul menginspirasi pikiran kita untuk lebih jauh lagi berpikir dan berpikir. Jelas sampai itu? Jadi risalah dalam bentuk konseptual itu ada di Al-Quranul Karim. Sedangkan ada definisi operasional. Nah, risalah pun ada yang bersifat operasional. Di mana coba?
Fadli. Risalah yang bersifat operasional adanya di mana? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat tadi cara berwudu, dibimbing cara wudu gimana kalau kita misalkan dalam keadaan madza, tahu madza? Madza itu keluar madhi, ada mani. Kalau mani itu keluarnya dalam keadaan putih warnanya dan memancar. Kalau madhi tidak putih tapi bening tapi lengket. Itu namanya madhi. Maaf ya, biasanya kalau sudah tegang, habis tegang itu keluar madhi. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, aku ini orang yang sering kali keluar madhi. Kalau dia dekat dengan istrinya, tidak sampai berhubungan, ya karena dia begitu harmonis dengan istrinya, bercanda dan seterusnya, misalkan pasti keluar madhi. Nah, kalau keluar madhi gimana? Secara operasional Nabi mengajarkan apa tadi? Harus apa? Tetap berwudu. Kalau keluar mandi tetap berwudu. Kalau keluar mani harus mandi. Tapi kalau cuma mandi tidak. Akhwat kayaknya jarang keluar mandi. Ya, tapi kalau ikhwan laki-laki biasanya keluar mandi. Lihat, belajar tentang masalah seks dalam Islam itu yang santun, yang sopan, ya. Dan itu pembelajaran yang berharga buat kita insya Allah. Jadi sekali lagi keuntungan kita menjadi muslim pertama kita mendapatkan yang disebut risalah pesan Allah yang bersifat konseptual yang begitu lengkap tentang hidup kita mulai dari urusan pribadi, urusan iman pada Allah, urusan keislaman kita, urusan sosial masyarakat kita, urusan berbangsa bernegara. Semuanya lengkap secara konseptual. Makanya disebut Al-Quran itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda. Nah, pembedanya baru sebatas konseptual. Kalian bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini jelek, ini bagus. Bisa membedakan kan dengan Quran? Tetapi secara operasional, pembedaan itu harus dilakukan dalam bentuk operasional, dipraktekkan. Di mana? Yang disebut dengan ketakwaan. Makanya Allah pun menegaskan, in tattaqullaha yaj'al lakum in tattaqullaha yaj'al lakum in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Bisa difahami, Ran? Secara konseptual dari Quran, Quran itu sebagai, kalau definisinya, definisi konseptual. Semua konsep tentang hidup yang ada di pikiran kita, semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim, kita paham. Surga, neraka, kita tidak pernah jumpa, tidak pernah ketemu, tapi secara konseptual jelas di otak kita, konsep tentang surga itu balasan terbaik untuk orang-orang beriman. Bentuknya apa? Tajri min tahtihal anhar wa masakina tayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Apalagi Ran? Walahum fiha azwajum mutahhara. Itu semuanya baru konsep. Tetapi secara faktual nyata itu pasti. Ya, bahkan kepastian ini hanya bisa atau cuman bisa dibuktikan dengan satu syarat. Apa? Mati. Apa syaratnya? Mati. Makanya batas antara surga dengan dunia itu cuman kematian bagi seorang yang mendambakan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Itulah yang menjiwai orang-orang Gaza hari ini. Orang-orang Gaza hari ini semuanya sedang menanti giliran. Faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantadhir.
Di antara mereka ada yang sudah menunaikan tugasnya berperang di jalan Allah, bertahan di jalan Allah sampai dibantai, dibunuh. Dan ada yang sedang ngantri hari ini. Jutaan rakyat Gaza sedang menanti syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia bagi mereka adalah sesuatu yang bersifat sementara. Padahal buat kita juga sama kan, Pak. Dunia itu sementara. Dunia itu sebentar, Pak. Yang paling abadi nanti adalah di hari kiamat, yaitu surga. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, buat sementara orang yaitu syuhada, surga itu sudah jadi empirik. Jadi apa? Empirik itu apa kemarin? Sudah dialami, sudah jadi pengalaman hidup. Bukan lagi sekedar konseptual, bukan lagi sekedar rasionalitas, bukan lagi rasional, bukan hanya ideal. Idealnya kalau orang beriman itu masuk surga, bukan hanya idealisme seperti ini. Saudara-saudara kita yang telah syahid sudah menjalani dan sekaligus mengalami pengalaman indahnya surga. Ada satu kisah seorang prajurit, suatu saat dia bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi ketemu dengan seorang bidadari. Begitu dia mau pegang bidadari itu, kata bidadari, jangan, bukan saat, belum saat. Karena kamu masih di dunia. Saatnya nanti kita berbuka bersama di surga. Nah, sang prajurit itu dengan bahagianya, kamu tahu kan, kalau wajah orang lagi tidur terus mimpi bahagia, cerah enggak? Hah? Semeringah enggak? Semeringah. Begitu bangun, ya kata temannya, kamu mimpi apa? Asyik banget. Masya Allah, aku tadi bermimpi. Ya, saya masuk surga ketemu seorang bidadari dan ngajakin saya, tapi begitu saya mau pegang, dia nggak mau. Kata dia, belum saat, karena kamu masih di dunia. Saatnya nanti kamu akan berbuka bersama. Oh iya, akhirnya dia berpuasa, sepanjang dia bertempur berpuasa 3 hari. Jadi begitu hebatnya para pasukan muslim. Non-muslim, Napoleon Bonaparte. Itu bingung. Pasukannya sudah dikasih makan segala macam, masih lemah aja. Tapi muslim yang puasa hari itu, wah semuanya segar bugar. Bingung. Itu waktu perang di wilayah, kalau nggak salah di Yordania atau di mana. Jajahan jajahan Prancis waktu itu. Nah, saudara-saudara sekalian, terbukti akhirnya sang prajurit tadi, saya lupa namanya. Sang prajurit tadi itu akhirnya dia berpuasa. Hari pertama dia berbuka seperti biasa. Hari kedua ya setelah perang ya, seharian perang, sore harinya dia berbuka. Kan kalau malam nggak ada perang biasanya. Hari ketiga menjelang berbuka, dia syahid di jalan Allah. Subhanallah. Hari ketiga dia berpuasa itu, menjelang berbuka puasa sebelum maghrib, dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia di jalan Allah. Maka saat itulah dia, kata sahabatnya, bahagia kamu. Benar mimpimu itu. Dan kau saat ini sedang menikmati berbuka puasanya di sorga dengan para bidadari. Allah. Ya, dan itu fakta anak-anakku sekalian. Fakta itu. Bukan lagi konsep. Indah nanti sih. Hidup itu kan berakhir dengan kematian, Zen. Gak usah takut dengan kematian, Zen. Nah, masyarakat muslimin, rahimakumullah. Begitulah risalah Islam sekali lagi. Ada risalah konseptual, ada risalah
operasional. Risalah operasional itu diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seluruh sunnahnya. Nabi mengoperasikan seluruh konsep yang ada dalam Quran, alias menjalankan semua yang ada dalam Quran itu dioperasikan menjadi pengalaman hidup. Itulah indahnya din yang kita cintai. Secara konseptual lengkap dan secara operasional pun lengkap sudah. Atau bahasa lainnya, kalau Al-Quran sebagai landasan ideal. Ideal itu idealisme, ide, gagasan, konsepnya lengkap. Nah, sedangkan sunnah nabawiyah itu merupakan landasan operasional. Ya, cara mengoperasikan Quran artinya cara menjalankan Quran itu dengan benar. Tentu saja adanya pada sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu sebagai pengantar, sebagaimana biasa saya sampaikan. Nah, kembali kepada kisah Maryam alaihissalam. Baik Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh orang yang beriman kepada kitabullah Al-Quran sebagai risalah konseptual tadi, mereka membentuk dirinya dengan karakter yang sangat berbeda. Berbeda gimana? Tadi kan yang namanya orang beriman itu punya furqan, pembeda. Baik secara konseptual, dia punya perbedaan dalam konsep pemahaman, maupun secara operasional dalam ketakwaan. Dan cara takwa terbaik adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai di situ? Nah, kita lihat misalkan inqila jika dikatakan maka husnuha li faqdi ta'am wa syarab hatta tusalla bis-sari wa rudha. Ya, tidaklah kesedihan Maryam karena tidak punya makanan dan minuman sampai dia harus dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air yang mengalir dan satunya lagi apa? Korma basah. Jawabannya lam taqa at-tasliyatu bihima min haitsu innahuma ta'amun wa syarabun. Tidak terjadi hiburan dengan keduanya itu hanya dari sisi sekedar makanan dan minuman. Walakin min haitsu innahuma mu'jizatan. Tetapi anak-anakku sekalian, betul ada minuman dalam bentuk apa? Sungai yang begitu jernih, sungai kecil kemarin. Dan yang kedua makanan dalam bentuk, halo, korma basah. Tetapi keduanya juga merupakan mukjizat. Turiyanin nasa annaha min ahlil ismati, yang Allah perlihatkan pada manusia bahwa Maryam mendapatkan keistimewaan, mendapatkan fasilitas Allah secara khusus itu karena dia seorang perempuan yang terpelihara dirinya. Jelas Kamila? Kalau kau terpelihara diri, ya, Aileen. Kalau kau terpelihara diri, terjaga dirimu, insya Allah Allah yang akan jaga kau. Allah kasih fasilitas hidup yang luar biasa kepada kalian. Wal bu'di minar ribati, dan jauh dari segala bentuk keraguan. Wa anna mithlaha mimma faraquha bihi bima'zal. Wa anna laha umurun ilahiyatan kharijatan anil adat. Sampai dia mendapatkan berbagai macam ya urusan-urusan yang bersifat ilahi dari Allah, langsung keluar daripada kebiasaan-kebiasaan dunia. Khariqatan lima alifu wa'tadu, membelah atau jauh dari apa yang biasa mereka lakukan, hatta yatabayyana lahum anna wiladaha min ghairi fahlin laysa bibid'in min sya'niha. Itu semakin memperkuat bahwa kelahiran atau saat dia melahirkan jelas bukan hanya kelahiran biasa, tapi kelahiran atau melahirkan yang sepenuhnya dalam kontrol dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia hamilnya pun hamil amanat dari Allah, maka saat kelahiran pun Allah yang jamin hidup.
Mau asa begitu? Mau seperti itu asa. Artinya kalau kau sudah dekat dengan Allah, maka Allah yang menjaga kau. Bahkan pelajaran berharga, siapapun istri yang melahirkan dan dia sadar kelahirannya itu bagian daripada kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, bagian daripada takdirullah dan dia ridha dengan takdirullah, maka dia mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Betul berat melahirkan itu. Kemarin sampai kata Prof. Mir, kaki yang satu di dunia, kaki yang satunya di akhirat. Dalam pengertian antara hidup dan mati, Bu Nisa, begitu melahirkan, tapi begitu berat, tapi Allah sudah siapkan apa? Pahalanya sama dengan orang berjihad di jalan Allah. Orang berjihad juga kan sama risikonya kematian. Nah begitu halnya orang yang sedang melahirkan. Masya Allah. Jadi anak-anakku sekalian, bahagialah kalian menjadi seorang perempuan. Ya, jadi menjadi seorang wanita atau seorang perempuan dalam Islam itu begitu terhormat. Ustaz sering mengatakan, kehormatan pertama Allah ciptakan rahim. Rahim itu titipan Allah. Rahim itu Bu Indah sampai dikatakan aku adalah Rahman. Kata Allah aku ciptakan rahim dan aku namai rahim itu dari namaku kata Allah. Masih ingat hadisnya? Hah? Harus dihafal Bu Nisa hadis ini. Buat apa? Paling tidak buat mengobati diri. Jangan pernah kalian merasa menjadi perempuan itu rendahan, nggak ada. Justru perempuan itu induk dan ibunda dari seluruh manusia yang ada. Bukankah itu sebuah kehormatan? Yang ketujuh, kisah Maryam fiha karamatun min iddati awjuh. Kisah Maryam ini memiliki sejumlah karamah, kemuliaan dari berbagai sisi. Yang pertama, annahu faqad qila laha. Saat dikatakan kepada Maryam, wahuzi ilaihi bijir'in nakhlati tusaqit alaiki rotwan janiyah. Bayangkan oleh kalian wahia imra'atun nafsa atau nufasa. Dia adalah seorang perempuan sedang nifas. Nifas itu baru melahirkan. Wal mar'atun nufasa, dan perempuan yang sedang pada saat selesai melahirkan itu adatan takunu dhaifatan. Biasanya Bu Indah kondisinya lemah. Betul? Wal hazzu bi jid'in nakhlati la yata'atta. Sedangkan menggoncang pohon korma itu tidak gampang. Bal innahu sa'bun. Bahkan itu sangat susah. Fa inna rajulal qawi. Saya misalkan. Ya, kita aja berlima suruh goyang-goyang pohon korma. Halo. Belum tentu goyang tuh Yazid. Coba aja. Pohon kelapa kalian gebrek-gebrek. Tahu gebrek-gebrek? Ah, digoyang-goyang gitu tuh pohon kelapa. Jangankan sendirian tuh, Fatih. Kamu bersepuluh aja belum tentu goyang. Kalau 100 mungkin. Ini bayangkan seorang perempuan yang baru saja melahirkan, suasananya dalam kondisi lemah, tetap diperintahkan untuk menggoyang pohon korma. Subhanallah. Ya, seorang laki-laki yang kuat apabila menggoyangnya dari bawah tuh, kalau atasnya bisa, tapi kan nggak mungkin. Maka digoyangnya dari bawah. La tahtaz, tidak mungkin bergoyang. Lakinna Maryam qila laha, tetapi Maryam dikatakan kepadanya huzi bijid'in nahlah fahazzat. Ketika diperintahkan wahai Maryam, goyangkan itu pohon korma, lalu Maryam pun menggoyangnya. Menggoyang atau apa enaknya? Menggoncang. Enakan Sunda nggak gebergen.
Kalau sunnah itu nggak gebrek-gebrek ya. Ya, kalau ini digoyang-goyang gitu, ya digoyang. Fahtazzatin nakhla. Maka pohon korma itu langsung bergoyang dan menjatuhkan apa? Buah-buah. Hadhihi karamah. Jelas itu merupakan karamah dari Allah Azza wa Jalla. Athani yang kedua tusaqit alaiki rotoban janiyya. Pohon itu menjatuhkan terhadap Maryam korma yang matang. Wal adah anna rutoba idza tasaqata min fawqin nakhlati fa innahu yafsudu wa yatafaddah. Biasanya kalau korma basah begitu jatuh dari pohon korma itu kalau jatuh ke bawah dia rusak, ya kan? Atau tidak? Kalau korma mentah kan nggak kuat, tapi kalau korma basah pasti rusak. Lakinnahu fi sya'niha baqiya rutuban janiyya. Namun pada saat itu ketika dia jatuh pun Allah jatuhkan dengan cara yang terbaik sehingga dia tetap menjadi korma basah yang segar. Korma basah yang segar. Ini pun merupakan karamah. Al-thalithu yang ketiga masyarul muslimin annahu walamma ja'at tahmilul walad faqalu laha mu'arridina laha bizzina. Pada saat dia membawa kehamilan anaknya, mereka menuduh Maryam dengan zina. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Hai saudari Maryam, saudari Harun, ayahmu itu bukan seorang laki-laki yang buruk dan tidak pula istrimu seorang ibundamu seorang pelacur. Ngapain kamu seperti itu? Fa'asyarat maka Maryam pun mengisyaratkan atau menunjuk ilaihi kepada sang anak. Fakallamahum maka anak itu bicara kepada mereka. Wahadihi karamatun itu pun merupakan suatu karamah. Lihat, tidak biasa. Karamah itu biasanya membedah adat, membelah adat. Pertentangan dengan adat kebiasaan. Biasanya anak tuh baru bisa ngomong setahun. Ini enggak, baru melahirkan sudah bisa bicara. Dan pembicaraan itu pembicaraan orang dewasa. Ya, bukan pembicaraan anak biasa. Kalau misalkan begitu lahir anak sudah bilang mama, papa, nah, itu saja sudah hebat. Ya kan? Baru lahir. Ini bukan itu yang dibicarakan. Yang dibicarakan bunda. Ya, Allah memanggil, nah, kata anaknya bunda. Allah sudah berikan padamu air yang mengalir. Bahkan saat dia berdialog dengan mereka, dia mengatakan inni Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Pembicaraan orang dewasa. Pemikirannya sudah dewasa. Wahia fil haqiqati tusbihu ayatil anbiya. Dan ini hakikatnya menyerupai sejumlah ayat para nabi. Lakinnal farqa bainahuma anna ayatil anbiya ta'ti minan nabi wa karamatal awliya ta'ti min waliyin mutabi'in lin nabi. Biasanya kalau karomat ya kalau apa itu kalau ayat-ayat para nabi biasanya datang dari nabi, sedangkan ayat ini datangnya dari seorang hamba Allah pengikut Nabi Zakaria siapa? Yaitu Maryam alaihissalam, bukan seorang nabiullah sehingga dia disebut dengan karam. Baik, saya kira itu pelajaran yang berharga. Balaghatul ayat. Kita masuk pada balaghatul ayat. Sastra atau gaya bahasa ayat. Perhatikan. Qauluhu ta'ala fahamalathu. Alfa litafri wa ta'qib. Fa di sini untuk menunjukkan cabang atau menunjukkan keberlanjutan. Fa lalu berlanjutkan.
Ai fahamalat bil ghulami min fi fawri tilkal murajaati, maka dia pun menghamilkan atau mengandung seorang putra. Saya sudah sampaikan tempo hari kalimat hamala itu membawa artinya. Makanya seorang perempuan yang ada dan sedang mengandung itu ibarat sedang membawa seseorang anak. Bayangkan oleh kamu, dia membawa anak itu selama 9 bulan. Saya jangankan anak, saya pegang ini 9 bulan kuat enggak? Nah, saya bawa-bawa aja 9 bulan kemana-mana. Jangan dilepasin. Halo, pegel enggak? Mesti pegel. Capek, capek. Nih, saya bawa-bawa 9 bulan. Ini anak. Anak dengan pertumbuhannya tadi, mulai dari kecil, apalagi kalau sudah usia 7 bulan. Ya, 7 bulan itu kalau 7 kali 30 saja, atau kali 20 saja sudah, ya, atau maaf, ya seperti itulah. 30 kali 9. Berapa hari? Luar biasa. 270 hari, bayangkan. Dia bawa-bawa anak di perutnya. Nggak pernah dilepas-lepas tuh. Ya kali ada ibu suatu saat ditaruh dulu. Gitu ya. Nggak ada. Wa fil kalami ijazun. Dan dalam perkataan di sini terdapat ijaz. Ijaz itu sesuatu yang ringkas tapi padat. Fatma'annat ila qawlihi fadana minha. Ya, maka Maryam pun merasa tentram dengan kalimat itu. Fadana minha fanafakha fi jaybi dar'iha fawasalatin nafkhatu ila batniha fahamalat. Ya, bagaimana prosesnya Allah tiupkan ya kepada perut Maryam itu, maka hamillah Maryam. Yang kedua, qauluhu ta'ala fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiyya. Lagi-lagi kita mengulang firman Allah jid'in nakhla, ya, definisinya imma iyakuna min ta'rifil asma'il ghalibah ka ta'rifin najmi ka'anna tilka sahra'a kana fiha jid'un nakhlatin muta'arafun 'indan nas. فإذا قيل جذع النخلة فهم منه ذاك وإما يكون تعريف الجنس. Ini nggak usah saya terjemahkan ya, karena nggak begitu signifikan. Nah, sementara kalimat qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyya. Perkataan Maryam, dia minta kepada Allah untuk mati saja sebelum kehamilan tersebut dan dia menjadi seorang ya yang dilupakan. Istinafun bayani. Ini menunjukkan sebuah permulaan penjelasan. Lianna sami, karena sang pendengar itu yatashawwafu ila ma'rifati haliha. Ya, sangat penasaran gitu untuk mengetahui kondisinya. Memang ada apa sampai-sampai Maria mengatakan mending aku mati aja deh sebelum hamil, sebelum kehamilan. Emang ada apa kira-kira begitu tuh Azka? Ya, inda ibani wad'i hamliha ba'da ma kana amruha mustatiran ghairu maksyufin bainan nas. Ya, sementara dia masih dalam kondisi yang tidak terbuka kan di antara orang-orang. Wa qad ana ayyan kasyif. Nah, saat ini kemudian saatnya terbuka. Fa yujabu sami bi annaha tamannat al-mauta qabla dzalik. Begitu beratnya amanat yang Allah berikan padanya sampai Maryam harus mengatakan kalimat yang tadi itu. Fahiya fi halatin minal husni. Memang dia saat itu pun sedang dalam keadaan bersedih. Tara annal maut ahwanu alaiha minal wuqu'i fiha. Sangat manusiawi. Dalam kondisi yang berat kayak begitu anak-anakku sekalian, kalau dia melihat kematian adalah lebih ringan dibandingkan masalah yang sedang dia tanggung. Jelas? Halo? Oke. Udahlah, jelas nggak jelas terus saja. Yang keempat, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala.
Fanadaha min tahtiha an la tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Fanadaha min tahtiha. Alal qaul, menurut pendapat bi anna qaila hadza huwa Isa, yang berpendapat bahwa yang memanggil di sini adalah Isa, fahadza irhasul Isa. Tahu irhas? Perhatikan. Apa arti irhas? Pakai shad. Irhas itu suatu kemujizatan atau karomah yang Allah berikan kepada calon nabi. Kalau mujizat yang diberikan kepada nabi namanya mujizat. Tapi kalau kelebihan yang luar biasa Allah berikan di luar kebiasaan itu kepada calon nabi namanya irhas. Apa? Pakai shad apa? Irhas. Nah, ini adalah irhas untuk Isa. Wa karamatun li ummihi alaihi salam. Sekaligus karamah bagi ibundanya alaihi salam. Wa qayyida biqaulihi, dan diikat dengan kalimat min tahtiha li tahqiqi dzalika, dari bawahnya itu untuk menyatakan suatu fakta. Li wali ifadati annahu nadaha inda wad'ihi qabla an tarfa'ah. Ya, dan benar-benar Allah panggil dia sebelum dia bangkit. Mubadaratun litasliyati wal bisyara, sekaligus itu merupakan hiburan buat sang ibu. Ibu jauh ke sana kemari, bayangin oleh kamu. Kalau kamu melahirkan gak ditemenin siapa-siapa. Itu aja udah sedih banget. Ya nggak? Hah? Kata Ailen, nggak tahu, saya belum pernah mengalami. Ya. Tapi bayangin tuh. Kalau kamu hamil terus melahirkan, nggak ada yang menemani kamu satupun. Kalau sekarang ada yang kayak gitu, biasanya yang abortus. Ada seorang yang hamil di luar nikah, kemudian dia begitu mau melahirkan, dia mencari tempat jauh kemana-mana. Begitu anaknya lahir, langsung dibuang anak. Itu yang terjadi hari ini. Banyak sekarang itu anak SMA yang kayak begitu. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, kita berlindung pada Allah ya, anak-anakku sekalian, jangan sampai terjadi itu pada kalian. Mohon Allah lindungi kita insya Allah. Jelas ya sampai di situ? Nah, itu sebuah hiburan dari Allah dengan anaknya. Anaknya masih sangat belia, baru lahir sudah ngomong gitu, Bunda, nggak usah sedih. Ya, panadaha, kata dia, Allah tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Bun, jangan bersedih hati. Allah sudah buatkan di bawahmu itu sungai kecil. Ya, jelas sampai di situ anak-anakku sekalian. Fakih, jelas ki. Ah, baik. Kemudian yang keempat, firman Allah wa huzi ilaiki bijid'in nakhlah. Kata jid'un nakhlah itu silah li ta'kid, hubungan kepada taukid, kama fi qawlihi wa la tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Aw li yalsaqil fi'li bimadkhuliha ay if'alil huzza. Maksudnya kerjakanlah goncangan itu terhadap pohon korma. Au huzzit tamrata bihazihi gitu. Sementara firman Allah rutuban janiyah kinayah an hadatsani suqutihi. Ini merupakan kinayah, apa kinayah itu? Semacam kiasan begitu dari baru jatuhnya, kebaruan jatuh. Jadi memang rutob ini baru jatuh gitu. Bukan sudah tersedia dari awal kan? Kan biasanya bisa saja dia kena kena angin kan? Kena angin kemudian berjatuhan tuh kan suka gitu. Ini enggak, bukan begitu. Ini justru jatuhnya itu baru jatuh dan itu pun hasil goncangan dari siapa? Dari Maryam alaihissalam. Yang kelima, firman Allah faquli wasrabi wa qurri aina
Fakuli wasrbi wa qarri. Wa ma ba'daha likatun lil jumalil lati qablaha min qawlihi qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Nah, itu juga merupakan suatu karomah yang Allah berikan kepadanya. Baik anak-anakku sekalian yang saya muliakan dan saya banggakan, itulah ibar pelajaran berharga dari sejumlah ayat kisah tentang Maryam, ayat yang keberapa? Ya, episode tentang Maryam ayat yang ke-22 sampai 26. Ya, semuanya mengandung keistimewaan dan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Peristiwa di mana benar-benar kita dihadapkan pada satu apa? Satu fenomena atau satu peristiwa di mana kita betul-betul ya menikmati peristiwa spiritual, peristiwa yang berangkat dari spiritualitas, bukan fenomenal yang biasa kita saksikan secara kasat mata. Ya, semua peristiwa itu amat sangat takjub luar biasa dan menakjubkan luar biasa. Seperti itulah Allah menceritakan kisah Maryam yang kisah ini oleh Raja Najasyi betul-betul dijadikan sebagai pegangan betapa Islam adalah agama yang pada akhirnya Raja Najasyi pun masuk Islam. Sebab yang dibawa oleh Muhammad SAW, terutama kisah Maryam yang sempat disampaikan oleh Ja'far waktu itu menjadi catatan penting buat dia dan dia sangat mengagumi Islam dengan surah Maryam ini. Oh, kalau memang kisah Maryam seperti dalam Quran, maka itulah yang sebenarnya terjadi sebagaimana kami terima di dalam agama mereka waktu itu sebagai Nasrani. Hadanallahu wa ikum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada guru kita yang telah membimbing kita tadabbur pada kesempatan pagi hari ini. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu atau para santri yang ingin bertanya, berkontribusi memperkaya kajian pada kesempatan pagi hari ini. Mangga silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh Ana izin bertanya Ustaz. Ini terkait eh prioritas kita sebagai seorang laki-laki, terutama yang sudah berkeluarga Ustaz. Dari ketiga tanggung jawab kita, yaitu eh, ibu, istri, dan juga anak, yang mana yang perlu kita prioritaskan Ustaz? Dari ketiga dari ketiga dari ketiga wanita itu Ustaz. Ini siapa? Zerus? Hamam Ustaz. Wah, kenapa pakai Zerus? Nggak Ah, apa-apa, nggak apa-apa yang Ustaz. harus diprioritaskan adalah ibu. Ya, ibu yang harus diprioritaskan. Ya, sebagaimana jangankan dengan perempuan lainnya, dengan bapak saja ibu tetap harus diprioritaskan. 3 kali Nabi menyatakan ibumu, ibumu, dan ibumu, baru bapak. Nah, setelah itu baru yang lain. Yang lain misalkan kakak kita, adik kita. Terus ke bawahnya, bibi kita misalkan, bibi kita, keponakan kita, dan seterusnya. Tetapi yang jelas, saya menemukan sebuah hadis, cuman saya belum cek, Ustaz. Mungkin mohon dicek hadis ini. Bagaimana Allah memuliakan kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah seorang putri. Ya, pasangan hidup, suami istri yang dianugerahi seorang putri, terutama 3 orang putri. Dia didik, dia besarkan, dia kasih makan, sampai akhirnya betul-betul dinikahkannya dengan orang yang baik dan seterusnya, maka pahalanya sama dengan
bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sorga seperti ini. Tahu seperti ini? Artinya berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua orang masuk surga itu akan berdampingan dengan Nabi. Tapi seorang ayah atau ibunda yang diberi seorang atau tiga orang. Di antara sahabat nanya, ya Rasulullah, aku nggak punya tiga, aku punyanya dua. Kata Nabi, ya, yang dua orang juga sama. Yang satu lagi datang, ya Rasulullah, aku nggak punya dua, aku punyanya cuma satu. Kata Nabi, ya, yang satu juga dapat. Satu lagi nangis. Kenapa kamu nangis? Aku nggak punya saudara perempuan, aku nggak punya anak perempuan. Tapi aku punya bibi, bibi atau kakak gitu, atau adik perempuan. Kata Rasulullah, sepanjang kau beri makan dia, kau didik dia dengan pendidikan yang baik yaitu dalam agama, kemudian kau nikahkan dia dengan pernikahan yang baik, maka kau pun akan mendapatkan tempat yang sama di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib atau Fahimtum, itulah sekali lagi kelebihan seorang perempuan. Ya, utamakan ibunda, baru istri, berikutnya adalah yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ustadz nambahin. Waalaikumsalam. Enggak Pak Somana. Tadi kalau kita memiliki 3 anak istri, dipelihara, dididik, sehingga terbentuk keislamannya. Anak Ustadz, istri itu maksudnya anak perempuan. anak perempuan. Dan saya tidak punya anak, jadi anak istri gitu. Iya. Bagaimana Iya. kalau sebaliknya, Ustadz? Mau satu, mau tiga, tapi tidak terdidik gitunya. Tadi kan terdidik. Kalau tidak terdidik gitunya, Oh iya. bagaimana gitu, Ustadz? Kalau tidak terdidik ya berdosa. Makanya di situ ditekankan bagaimana pentingnya pendidikan yang baik. Dimulai dengan kasih makan. At'amaha. Dia kasih makan dengan makanan terbaik. Terbaik itu makanan yang tentu saja bernutrisi, bergizi. Tidak harus mahal, Pak Soman. Nah, sebaliknya kalau kita tidak kasih makan, tidak kita kasih didik, maka dia akan menjadi dosa terhadap diri. Mendingan dikasih ke orang aja yang bisa mendidiknya dengan pendidikan baik. Saya ingin sampaikan Pak Somana, kenapa status perempuan begitu mendapat perhatian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena tadi saya katakan perempuan itu bakal menjadi induk, ibunda dari keluarga atau keturunan. Pak, perhatikan. Akhwat perhatikan, kalian Ustaz sampaikan pada kalian konsentrasi aja gimana jadi ibu terbaik. Kalian gak usah mikirin aku harus kerja, ya Aura, gak usah memikirkan tentang pekerjaan nanti kalau aku lulus aku harus kerja. Bukan itu. Tugas perempuan yang paling utama itu menyiapkan generasi. Itu saja sudah berat. Paham tuh? Kalian mengapa? Menyiapkan generasi, menyiapkan bangsa. Lahirnya suatu bangsa adalah dari ibunda. Jelas, Bu? Nah, oleh karena itu saya sering sampaikan. Pekerjaan terbaik buat seorang perempuan itu adalah pendidikan. Apa? Pekerjaan terbaik seorang perempuan itu adalah pendidik, bukan bisnis. Bisnis boleh, nggak ada masalah. Tapi tetap didahulukan pendidikan. Silakan mau ngajar, mau pendidikan apa dan seterusnya, itu yang terbaik. Sebab itu sama tugasnya dengan dia tetap mempersiapkan generasi. Itu sekali lagi. Kenapa perempuan itu Pak Sumana mendapatkan perhatian? Karena lahirnya suatu bangsa adalah dari perempuan, bukan dari laki-laki. Walaupun harus bersama laki-laki. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum Ustaz. Salam buntut mangga Bu. Ini ya kebetulan tadi barusan tentang keluarga. Saya pengalaman ini ya dulu dengan suami saya itu kalau punya menantu kan anak istri semua yang ada itu yang laki-laki meninggal. Ini ah kalau cari menantu itu minimal yang pertama itu ah, yang tidak merokok, kemudian bisa adan, bisa mimpin sholat. Nah, itu aja kita dengarkan. Gitu. Kalau dia bisa, ya adan silakan, langsung bisa, tidak gugup gitu karena mungkin sudah biasa ditanya itu kalau calonnya itu. Kalau ya kebetulan dekat masjid gitu. Kalau duhur itu sudah duhur kita ke masjid. Nah, ah, ya silakan adan. Oh, dia itu tidak kaku. Ternyata bisa adan. Oh, ini satu gitu. Merokok satu sudah bisa adan. Kemudian bisa mimpin sholat sampai pernah waktu COVID itu kita itu mimpin sholat id ya menantu eh, yang imaman. Kemudian ya bapaknya yang khutbah. Nah, kita pilih yang itu. Sampai sekarang alhamdulillah punya menantu itu yang minimal yang itu jadi bisa membimbing mungkin anak-anak kita. Ya, ya Iya. suaminya itu dibimbing sampai ya menjadi keluarga yang baik gitu. Nah, mudah-mudahan ya kita semua itu punya keluarga yang dekat ke masjid gitu. Yang bisa nanti kalau sudah tidak ada nanti kita bisa bersama Rasul. Kan suka bermimpi begini atau cita-cita sama anak-anak itu. Nanti Iya. kalau kita di akhirat itu bisa berkumpul dengan keluarga lagi gitu. Nah, apakah kalau kita berkumpul dengan keluarga berdekatan juga dengan Rasul atau gimana gitu ya? Itu pokoknya kita berkumpul dengan keluarga. Nah, mungkin itu Rasul tidak disebutkan, tapi kita itu punya cita-cita berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, termasuk Rasulullah. Itu mungkin ya kita misalnya tidak disebutkan gitu, hanya fokus keluarga yang baik gitu, yang kita bersama-sama dengan keluarga orang-orang yang baik, yang soleh. Nah, mungkin ya kita bisa berkumpul lagi nanti di tempat bersama-sama ya, dengan keluarga, dengan masyarakat di surga berdekatan, bertetangga. Itu kadang-kadang seperti itu saya suka katakan sama ibu-ibu juga gitu, misalnya di pengajian. Itu mungkin ya mudah-mudahan eh, cita-cita itu bisa terlaksana, bisa kesampaian. Amin, Itu aja ya amin, insyaallah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Itulah konsep sederhana ya dalam masyarakat itu. Kadang-kadang nggak rumit. Memang Islam itu nggak perlu rumit. Ngelihat orang itu ya dari akhlaknya saja. Akhlak terdekat dengan kita ini pertama misalkan sholatnya. Dan itu yang paling utama. Sebab kata Nabi, sholat adalah yang pertama kali nanti dimintai pertanggungjawaban. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Kalau sholatnya tidak baik, maka rusaklah seluruh amal. Jadi kalau kita ngelihat mulai dari adzannya, misalkan dia berani jadi imam, kemudian benar-benar rajin ke masjid, datang waktu sholat langsung pergi ke masjid. Nah, itu saja sudah cukup untuk memberikan penilaian bahwa ini calon nih atau menantu ini insya Allah baik. Ya. Dan itu kata Nabi, "Idza atakum man tardawna dinahu." Siapa saja yang didatangi seseorang yang kau ridho agamanya. Nah, mengukur agama seseorang pertama kali sekali lagi dari sholatnya itu. Sholatnya khusyuk atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak gitu ya. Nah, kesungguhan itu terlihat ya. Sebelum waktu sholat, dia sudah datang ke masjid, dia sudah adzan di masjid. Apalagi terus dia jaga waktu sholatnya. Itu saja sudah yang terbaik insya Allah. Jadi nggak susah dalam Islam ini. Dalam menentukan pilihan siapapun tidak susah. Ya, sangat mudah insya Allah. Baik Buntut, makasih mengenai kedekatan kita dengan Nabi. Biasanya Nabi menyampaikan beberapa beberapa hadis. Misalkan ana wakafinul yatim hakada. Nabi memberikan semacam motivasi gitulah kepada siapapun
Salah satu motivasinya itu adalah dengan kedekatan dia dengan Nabi nanti di sorga. Aku dan penjamin anak yatim. Penjamin itu artinya kafil. Menjamin makanannya, minumannya, pendidikan segala macamnya itu. Apalagi kalau anak sendiri. Ya, anak sendiri misalkan maaf seorang ibu ditinggal oleh suaminya, cerai ataupun wafat meninggal dunia. Dia nggak nikah lagi, hanya konsentrasi membesarkan putrinya. Wah itu dahsyat luar biasa pahalanya. Ya. Nah, kalau tadi siapa saja yang menjamin anak yatim, kata Nabi, aku bersamanya seperti dua jemari ini. Jemari mana? Telunjuk dan jemari tengah. Artinya betapa dekatnya kita dengan Rasulullah SAW. Nah, salah satunya lagi adalah tadi. Ya, seorang yang diberi putri dan dia didik putri itu dengan baik, maka Allah akan jamin dia bukan hanya sekedar masuk surga baiti, tapi di surganya pun begitu dekat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Bu, Bapak, Bu Marniza. Belum start, Nina. Mangga silakan. Jadi saya selalu Dipersilakan. sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa dalam kajian ini apa ya, kita selalu mengkaji kehidupan yang nyata. Kita nggak pernah bicara tentang sesuatu yang di luar kehidupan nyata kita. Semua terjadi dalam kehidupan kita. Pendidikan tentang putri, pergaulan tentang laki perempuan, itu semuanya nyata. Itulah Islam sekali lagi. Din yang begitu sempurna yang menjadi pedoman kita di dalam kehidupan kita. Baik, masih ada yang lain silahkan. Pak Aceh, ada? Dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berkontribusi, masih ada sekitar 10 menit lagi insya Allah. Dari para santri mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan atau Bapak Ibu sekalian. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun menambahkan, menguatkan, kami persilahkan. Pak Aceh, kalau tidak ada, kita cukupkan insya Allah. Tidak usah menanti yang tiada. Baik, bisa. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, dari Prof mungkin masih ada yang ditanyakan, disampaikan, atau ditambahkan, dikuatkan. Ada Prof di sini?
Atau Pak Hendro, sudah lama Pak Hendro. Baik, kalau belum ada mungkin kita cukupkan. Insya Allah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini tepat jam 7:23 waktu Indonesia bagian Barat. Sebagaimana biasa, sebelum kita akhiri, mari kita baca terlebih dahulu surah Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين المستضعفين في فلسطين وخاصة في غزة وفي كل مكان وزمان يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jazakumullah ahsan jaza kepada guru kita, kepada narasumber, kontributor, dan juga hadirin yang telah berkesempatan hadir pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah keberkahannya, dijaga kesehatannya, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Naktafi bihadal qadar, Allahumma fiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Syarif, makasih ya. Anak-anakku sekalian yang sudah lulus juga, ayo tetap bersama di sini. Kalau kalian cukup